Berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab apa nasib? Ini soal nasab ya. Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Nama Rhoma Irama mulai direndahkan oleh fans habaib atau yang dikenal sebagai muhibbin. Mereka ini mempertanyakan kapasitas Rhoma sebagai tokoh agama dibandingkan dengan Rizik misalnya. Bahkan Rizik sendiri juga terkesan meremehkan Rhoma dalam ceramahnya. Rizik menyebut Rhoma sebagai orang tua dengan nada yang merendahkan, lalu menasihatinya. Seolah-olah Rizik itu memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat kepada Rhoma Irama. Hal itu mereka lakukan karena belum lama ini Rhoma mengundang banyak narasumber dalam podcastnya Bisikan Rhoma, yang isi talkshow-nya mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi. Padahal Alwi bin Ubaidillah adalah leluhur para habaib di Indonesia. Jadi, jika status nasab Ba'alawi diragukan, maka seluruh habaib di Indonesia juga diragukan status nasabnya. Ada dua tesis utama yang membuat banyak orang ragu terhadap nasab Ba'alawi. Pertama, dari sisi sejarah. Nama Ubaidillah bin Isa al-Muhajir itu tidak dikenal dalam kitab-kitab klasik di zaman itu. Ratusan tahun kemudian baru ada keturunan Ubaidillah yang menulis tentang nasab mereka sendiri dan mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Isa bin Ahmad al-Muhajir. Artinya, klaim sebagai keturunan Nabi itu datang dari anak Ubaidillah sendiri tanpa ada rujukan sebelumnya. Yang kedua, dari segi DNA. Dilihat dari tes DNA, ternyata keturunan Ba'alawi menyimpang jauh dari kelompok DNA yang disebut memiliki sambungan dengan nasab Nabi Muhammad. Karena di dunia internasional, tes DNA merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menguji kebenaran dari orang yang mengaku keturunan Nabi. Beda dengan di Indonesia, orang teriak-teriak keturunan Nabi, tapi tak mau dites DNA-nya. Akhirnya, banyak orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi tanpa verifikasi. Sayangnya, apa yang dibawa Rhoma dalam podcastnya itu menyerang balik pada Rhoma Irama. Banyak orang yang mencaci dan mempertanyakan kapasitas Rhoma dalam mempertanyakan nasab Ba'alawi. Padahal sebagai Muslim, Rhoma memiliki hak untuk membuka kebenaran. Karena faktanya, kelakuan banyak Habib itu jauh dari ajaran Nabi. Tes itu untuk membuktikan apakah benar mereka keturunan Nabi. Banyak anak-anak baru gede yang tidak begitu mengenal siapa Rhoma Irama. Mungkin mereka pernah mendengar 1-2 lagunya yang terkenal, seperti Judi, Begadang, atau Mira Santika. Tapi banyak dari mereka hanya tahu Rhoma sebagai tokoh sejarah. Rhoma terlahir dengan nama Oma Irama. Kemudian dia memiliki gelar Raden dan Haji. Huruf R dan H pada namanya adalah kependekan dari 2 gelar tersebut. Ada juga sumber yang menyebut nama lahir Rhoma itu Raden Irama.
Karena bergelar Raden, Roma merupakan keturunan bangsawan Jawa. Meskipun bernasab bangsawan Jawa, Roma terlahir sebagai orang Sunda. Bapaknya, Raden Brudah Anggawirya, adalah seorang bangsawan yang juga pejuang kemerdekaan. Di Tasikmalaya, Raden Brudah dikenal sebagai Kapten Brudah. Waktu itu dia adalah komandan gerilyawan Garuda Putih Tasikmalaya. Roma telah memulai karir musiknya sejak berusia 11 tahun. Kemudian sekitar usia 20 tahunan, corak lagu Roma berubah jadi syair keagamaan. Dia sukses dan dinobatkan sebagai Raja Dangdut di tahun 70-an setelah membentuk grup band Soneta. Sebagai seorang penyanyi, Roma juga berprofesi sebagai produser, musikus, aktor, bahkan sempat aktif di politik. Selama ini Roma dikenal sebagai pendakwah Islam. Ketika syair lagu Roma berubah haluan pada tahun 70-an, sebenarnya saat itu Roma juga sudah mulai berceramah. Pendek kata, Roma adalah salah seorang pendakwah yang menggunakan musik sebagai medium dakwahnya. Mungkin ada orang yang menganggap musik tidak layak dijadikan media dakwah, sebagaimana anggapan orang-orang yang mengharamkan musik. Tapi perlu dicatat, Wali Songo sukses mengislamkan orang-orang di Indonesia itu juga menggunakan medium kebudayaan, salah satunya musik. Maka agak aneh jika melihat Rizik atau Ustadz bau kencur seperti Bahar yang gak jelas jenis ceramahnya itu merendahkan Rhoma Irama. Jauh sebelum Habib-Habib itu memiliki jamaah, Roma itu sudah dikenal luas oleh masyarakat. Persoalan nasab Ba'alawi itu sebenarnya disebabkan oleh kelakuan keturunan Ba'alawi sendiri. Ada banyak kejadian, para habaib itu arogan mempersekusi orang yang mengaku keturunan Rasulullah dari jalur Wali Songo. Seolah-olah keturunan Nabi di Indonesia itu hanya dari jalur Ba'alawi. Padahal jauh sebelum itu, para sayyid keturunan Nabi sudah berdakwah ke Indonesia dan bercampur dengan masyarakat lokal, sehingga nasab mereka sudah berbaur sedemikian rupa. Alasan Roma awalnya meragukan nasab Ba'alawi juga karena kelakuan seorang Habib yang menganggap keturunan Ba'alawi itu suci. Oknum Habib itu bahkan meminta orang untuk membiarkan keturunan Ba'alawi berbuat maksiat karena ia sudah ahli surga. Roma tak menyangka bahwa orang yang mengaku keturunan Nabi itu bisa berkata demikian. Itu jelas perkataan yang sesat dan menyesatkan. Keraguan Roma mencapai puncaknya ketika seorang kiai bernama Imaduddin Al-Bantani melakukan penelusuran tentang nasab Ba'alawi melalui kitab sanad klasik. Dia menemukan fakta Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena itulah Roma kemudian direndahkan, bahkan katanya ada ancaman kepadanya. Padahal Roma hanya menyediakan ruang untuk mengemukakan pemikiran. Tapi orang-orang yang selama ini menikmati kemewahan karena dianggap keturunan Nabi tidak terima. Padahal ketika Rizik masih ngompol di celana, Roma itu sudah jadi pendakwah. Saat Rizik masih memakai baju batik dan jualan parfum di Tanah Abang, Roma itu sudah melanglang buana menyiarkan Islam. Itu artinya Roma memiliki kapasitas untuk disebut sebagai pendakwah dan layak dihormati oleh generasi sesudahnya. Termasuk Rizik yang mendapat manfaat dari booming Habib itu.